Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penghaba, apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan sehat walafiat dan kita senantiasa dalam keberkahannya. Pada kesempatan ini di channel Lisan Maulana, sebuah channel yang menghadirkan 3 segmentasi, bincang bola, review buku dan ngobrol inspiratif. Kita hari ini ada di segmen bincang bola sesuai dengan permintaan banyak teman-teman pencinta bola di Nusantara, istimewanya Aceh. Coba dong Bang Isan atau Isan tuh mewawancarai wonderkid daripada Persiraja Banda Aceh. Telah hadir di tengah-tengah kita atau di hadapan teman-teman sekalian, mulai dari kiri Muhammad Daniel Fonseca, kemudian Muhammad Mikail dan Ramadan. Teman-teman, beberapa waktu terakhir nama mereka itu banyak dibincangkan karena dari U20 Persiraja promo ke tim senior. Kita coba akan bincang-bincang tentang banyak hal, sisi-sisi lain daripada mereka. Nah, kita akan mulai dari mana dulu nih? Kita mulai dari paling ujung dulu lah, Daniel Fonseca. Daniel, apa kabar? Alhamdulillah baik bang. Nah teman-teman, salah satu yang menarik dari Daniel dan banyak ditanya oleh orang, kok namanya Barat sih? Kenapa Daniel Fonseca sih? Nah, Daniel sendiri bisa diceritakan tuh teman-teman, kenapa itu? Asal usulama sebenarnya dari ayah. Itu waktu itu ya nama Daniel Fonseca itu kan banyak di Google tuh kan kita cari kan pemain Juventus kan. Terus pas tanya dengan ayah, ya itu ambil nama dari pemain Uruguay, Daniel Fonseca. Disitulah diambil nama Fonseca-nya. Kalau Daniel itu dari doa kan Muhammad Daniel itu kan. Itu sih bang. Pada nama. Nah teman-teman, itu diketahui juga darah sepak bola dari Daniel sendiri itu mengalir dari ayah. Siapa sih ayah Daniel itu? Siapa nih? Effendi Yusuf. Effendi Yusuf. Nah, Effendi Yusuf itu salah satu orang yang mempersembahkan medali perak untuk Aceh di Pekan Olahraga Nasional atau PON 1993. Saat itu Aceh takluk 6-1 daripada Papua. Salah satu gol yang paling membekas dan tercatat dalam sejarah PON itu, satu gol dari Papua itu dicetak melalui empatan. Dan itu masih terekam ini. Dan banyak urusan-urusan menarik tentang itu. Ini atau bisa dipanggil Popul lah, Popul. Ya, Popul sendiri, gimana nih? Kalau ditanya senang ya, semua tiga-tiganya senang, nggak nyangka pasti jawaban-jawabannya seperti itulah. Jadi sendiri, bagaimana melihat persaingan di tim senior ini? Kan di situ ada striker asing, Vanderlei, ada juga kakak Andre, itu ada Bang Torres. Seperti apa nih? Ya awal-awal sih bersyukur ya udah masuk senior ya bang. Ya kalau untuk persaingan ya ketat ya. Namanya kita baru masuk pasti ya harus bersaing sih. Cuman namanya kita junior kan, walaupun mereka kan kita nggak peduli mau asing mau senior kah, penting bersaing aja dulu. Urusan masuk tim masuk ke dalam line up atau enggak itu pelatih. Berarti aja. Menariknya teman-teman, kemarin saat mereka ini terpilih dari ketiganya itu, yang paling heboh kalau di Instagram paling heboh Ramadan karena dia kebetulan cetak gol tendangan bebas. Terus kalau di Twitter paling heboh Daniel sebab nama Daniel, salah satu akun yang mereport yang mengupdate ketika itu adalah Inggris Transfer. Dan setelah nama Daniel diulas dan abang kemudian tambah data ya, banyak juga pemain-pemain lain yang ada kaitannya dengan nama-nama pemain luar negeri. Kita geser nih sedikit, gelandang tengah nanti aja di tengah. Ke Ramadan dulu. Ramadan, usah pegang dulu lagi. Jadi Ramadan sendiri kan kemarin yang paling diingat penonton, menendang 2 kali tendangan bebas, 1 kali start dan 1 kali itu gol. Nah, Ramadan sendiri ini kenapa memiliki kelebihan tendangan bebas, atau apakah dari kecil memang sudah sering mengeksekusi yang seperti apa? Karena
kepercayaan diri besar karena saya mampu. Kalau percobaan sekali gagal berarti kena tiang, ini yakin nih, berarti tinggal eksekusinya lebih baik, ya udah ambil sekali lagi ya. Saya percaya diri kan, aku bilang sama kawan biar aku jangan ambil ambil. Pertama ini agak susah nih karena kan pertama nggak ada Bang Ganjar, tiba-tiba Bang Ganjar berdiri di pagar ujung, udah ditutup kan yang space ya. Ya udah ambil yang dua aja, ya udah percaya diri kerasin ankle, ya udah tendang, gol, alhamdulillah kan, gol itu gak nyangka aja, senang sedih ya, campur lah. Pas itu kan gol, alhamdulillah. Sebelum di Persiraja U20 itu entah itu di Tarkam atau di klub Liga 3 kemarin Persidi atau dimanapun itu memang Ramadan sudah sering mengambil tendangan bebas, dan di luar latihan itu juga apakah sering mengasah sendiri, itu seperti apa? Kalau tendangan bebas nggak sering ambil karena pernah ambil waktu Pak Wir, tendangan melenceng jauh ke langit terus. Habis itu kemarin waktu di SB Laskar Muda ini kan, di situ belajar, bilang sama coach Prasarizal, gimana nih cara eksekusi tendangan bebas yang baik. Badan harus siap, ankle gerasin, ambil bola tengah, placing habisan. Udah, itu belajar. Alhamdulillah mampu. Banyak juga waktu uji coba SB Laskar Muda sama Kota Pasai kemarin tidak lu juga lah tendangan bebas. Nah, teman-teman, ada yang menarik dari Ramadan. Ketika kemarin waktu saya meng-up mereka di salah satu media di 33 untuk yang besar saat itu, saya bertanya kepada Daniel, Mikael atau sering dipanggil Michel, dan Ramadan. Fonseca mengidolakan Lewandowski, jelas idolanya. Michel mengidolakan Bijani. Ini anak mengidolakan diri sendiri. Ada dua kemungkinan. Secara psikologis ini anak satu sisi percaya diri, satu sisi saya penasaran kayak gini. Kenapa Ramadan itu tidak mau mengidolakan pemain asing, atau memang mencoba mendoktrin alam bawah sadar diri? Saya agak terkejut gitu kayaknya, teman-teman. Terkejut. Gimana kisahnya? Bahkan di bio di Instagram tuh dan dalam bahasa Inggris ya, artinya saya mengidolakan diri saya sendiri. Seperti apa? Ya kan, saya nengok di YouTube, Instagram kan, itu nama-nama kan naik kayak Neymar, Messi, Ronaldo, Dybala kan. Ya habis itu kan ini apa? Menandalah hati. Buat apa dia orang lain, orang luar? Kalau kita bisa kayak mereka, ya udah kan, semua bisa, yakin dalam hati semua bisa digelarkan kecuali orang tua sama Allah kan. Habis itu kalau misalnya kita mengidolakan seseorang, kita pasti tidak bisa kayak orang itu, pasti tidak bisa karena kita mempunyai kelebihan masing-masing, ya kan. Kita tinggal mengasahnya aja. Tuh. Nah, sebenarnya kan soal idola itu menurut abang salah satu pemain yang mengidolakan diri sendiri itu yang paling terkenal itu adalah Ibrahimovic. Dia sangat pede kan. Bahkan kepedean Ibrahim itu menjadi apa ya? Menjadi benchmark tersendiri itu dia, yang bisa mendatangkan uang dan seterusnya gitu. Soal mengidolakan, bagaimana Ramadan yang masih muda melihat gini, satu sisi ya bapak mengidolakan orang lain, sedangkan kita juga bisa pada kapasitas kita, bukan mereka. Tapi di sisi lain juga toh sebenarnya kalaupun mengidolakan agaknya tidak lebih amat, karena kan just idola, dan kita tidak pernah mencoba menjadi mereka atau mencoba berada di posisi mereka. Gimana? Itu kan agak kecamuk. Kita mau ngobrol aja. Ini kalau idola nggak ada, suka aja kayak bermain kayak Dybala itu suka, tapi dulu sekarang nggak suka lagi. Kenapa? Karena
cara bagaimana? Nah ini cengeng. Oh cengeng. Berarti harus Pak ya. Harus Pak. Sangat. Jangan cengeng. Karena dia nggak mau kerja keras, males dia. Udah nggak suka lagi ya. Oke. Itu teman-teman jawaban daripada Ramadan. Oke, kita geser ke gelandang tengah. Kalau bahasa bercandaan saya, Pijanik dari Nasabla. For your information, Michel satu kampung dengan gelandang timnas Indonesia, Zulfiandi atau sering dipanggil Koli. Dengan Bang Koli sendiri sering pernah latihan bareng. Kalau sama Bang Andi kan, bisa panggil Bang Andi kan, latihannya pernah bareng. Misalnya ada pulang dari liga ataupun dari timnas, baru pulang dari timnas U19 kalau nggak salah itu kan, sempat latihan bareng. Kalau nggak terlalu sering kali karena dia kan lebih latihan individual gitu, latihan fisik sendiri gitu. Kalau Michel sendiri, kenapa menyukai Pijanik? Ya semua orang ya banyak yang tahu bahwa Pijanik itu akurasinya bagus itu. Dan Michel sendiri punya alasan tertentu. Ya selain dia bermain sepak bola bagus, dia juga agama Islam. Itu faktor utama karena kita sama-sama Islam, ya udah nggak mungkin kita idolain yang non muslim lah, kafir kan. Lebih baik mengidolakan yang muslim. Selain Pijanik, ada nggak yang dijadikan sebagai referensi bermain yang suka? Selain pianik, kalau dulu Jack Wilshere. Wilshere karena sekarang Wilshere udah nggak tahu entah di mana. Ya udah pianik lah, jadi dari mentor. Terus untuk di posisi Michel sendiri, bagaimana Michel melihat itu sama kurus ya. di Liga Indonesia itu terkenal keras, apalagi bermain di top level gitu. Bagaimana melihat pertama pentingnya postur tubuh dan bagaimana cara mengagainya, satu. Yang kedua, seperti apa Michel sendiri melihat persaingan dengan gelandang di Persita yang notabene ada Dybala dari Brazil, ada Samir Ayas dari Lebanon dan beberapa senior seperti Vercomo. Yang pertama soal postur kan, ya mulai dari pertama masuk dari ke tim udah diberi aba-aba oleh coach kan, dia bilang ini kamu badan masih agak kecil, tolong usahakan makan teratur, istirahat sama nge-gym itu harus ditingkatkan lagi karena kan kata coach Ayar kan katanya kan badan harus ideal lah. Misalnya kita dulu berat badannya 59, 60, sekarang udah naik ke 64, 65 lah gitu. Biar ideal, misalnya kita chest body fight, mainnya fight imbang lah. Kalau kita nggak jatuh kita imbang lah sama pemain yang senior. Kedua, persaingan dengan ini yang senior kan. Ya kalau bilang persaingan, semua orang walaupun junior senior tetap ingin mainnya harus inti kan. Walaupun kita masih junior, tapi saya terus terang nggak mau jadi ini, misalnya insya Allah dibawa tapi cuma jadi di tribun atau jadi cadangan, nggak mau gitu kan. Harus berarti harus lebih kerja keras. Walaupun saya junior kerja keras, mainnya fight, yang penting nggak bentrok sama senior lah, baik-baik aja sama senior, nggak bentrok. Yang penting tujuan kita main bola dengan bagus. Jadi untuk urusan sama senior bisa di luar lapangan lah. Nah, berhubung Michel ini orang Bir, ada satu pertanyaan yang lumayan agak penting sih sebenarnya. Kenapa sih sebenarnya di Direk itu sering melahirkan gelandang-gelandang ya boleh dibilang top lah, contohnya Andi atau Zulfiandi, kemudian yang baru-baru
tenisan. Dan ada beberapa anak-anak muda di usia mereka itu yang sedang hits dan naik daun, terutama ketika bermain di level mereka, dan juga mereka sudah sering bermain pada level-level tarkam yang mayor. Sebagai orang muda, bagaimana bisa melihat itu? Apa yang terjadi di sana? Misalnya kalau khususnya orang kami misalnya di satu SSB, Zulfiandi, Temisan kan, orang kami di SSB Berata, orang kami kan di pelatih kami Cik Rumano. Orang kami sering diajari passing pendek gitu, nggak banyak sentuhan, passing gerak. Jadi kami selain melihat misalnya dari idola kami misalnya siapa di luar negeri kan, selain melihat dari situ kami sering diajarin passing pendek kayak gitu, makanya terbawalah waktu bertanding. Walaupun misalnya kita kan ini senior belum pulang dari nggak latihan lah orang tuh. Sekali pulang orang tuh kita termotivasi karena ini kita bermain satu sama pemain liga lah gitu. Jadi ada rasa kepercayaan diri, ingin nunjukin lebih sama mereka bahwa kita juga bisa. Nah, itu setidaknya sekelas jawaban dari Indonesia. Nah, untuk dan Popon sendiri, bagaimana sih terhadap kemungkinan yang Liga U20 kan EPA yang sehingga ini kan belum jelas ya, antara lanjut tidak lanjut. Harapannya kalau bergulir mau cadangan di senior atau mau inti di EPA dulu? Ya namanya junior kan kita harus butuh jam terbang lebih. Kalau disuruh pilih ya pilih ke Elite Pro aja dulu. Kalau rezeki kan nggak kemana, kalau memang rezeki dari Elite Pro kita bagus kan kita bisa dipanggil lagi di sini. Yang penting kita jam terbang aja dulu. Ya. Karena apa? Jadi pengalaman. Aturannya bisa naik turun ya kalian bisa. Paling hingga ini belum ada belum ada kejelasan dah. Saya juga kalau sudah dihentikan. Karena dengan kemarin kata coach Effendi, kalau memang bisa lanjut aja ya lanjut aja. Cuma dari penginapan masih dibahas. Iya. Itu biaya juga kan. Ya. Terus apa ya kalau untuk Ramadan sendiri persaingan dibanding orang di luar sepertinya persaingan yang agak tidak yang kemungkinan itu agak lumayan mungkin main nanti ada kemungkinan Ramadan. Kenapa? Karena di posisi ini nggak terlalu berisiko. Kalau di gelandang di striker setingkat Van der Ling habis di hujan gitu. Padahal kan di striker itu nggak ada soal gol, jadi tembok orang lainnya. Gelandang sekali blunder ini habis perubahan gagal gitu. Kalau winger tanpa underestimate di gimana melihat kemungkinan untuk tampil harus kerja keras, kita harus buktiin sama warga Aceh, seluruh Indonesia sama coach. Dan kalau kita pantas kita di tim bukan nggak salah pilih kita, bukan buat pelengkap, ya, tapi kita mau masuk dari 11 karena kayak senior kan nggak mungkin orang itu main-main tiap hari, pasti kan ada akumulasi kartu kan. Kan kita harus siap walaupun cuma 7 menit 5 menit kan. Itu waktu kita buktiin kalau kita bagus main dalam 7 menit 5 menit itu kita pasti nanti dapat kepercayaan dari pelatih. Ya kamu siap, kamu main nanti hari ini, yang gitu kan. Udah kita buktiin di sana, kita main keras, fight mainnya, enjoy the game aja, mati permainan. Untuk semua warga Aceh Timur, begoya, emang Aceh Timur dulu. Jadi khas. Ya setiap daerah tuh pemainnya ada identik. Misal kalau Biren itu tidak saya gelandang agak stylish gitu, Rangsa punya style sendiri gitu. Kemudian Aceh Timur juga agak fighting, panjang gitu, dan seterusnya dan sebagainya. Nah untuk semuanya
luar sepak bola Koko sendiri punya kegiatan apa untuk relaksasi gitu? Kan ada yang menghabiskan waktu untuk main game, untuk apa gitu, apa biasanya untuk ya cari-cari waktu doang ya ada sih, nggak ada. ya lebih paling ya seminggu cuma hari Minggu doang libur latihan, sisanya ya kita latihan terus. Kalau di luar latihan biasanya ngapain gitu? Selain tidur, selain istirahat? nggak ada kondisi terus. Hah? Kondisi aja. Nggak video call sama pacar? Bohong, nggak usah ya. Janda. Kalau untuk Syam sendiri apa kegiatan di luar latihan? Ini misalnya ada latihan atau libur latihan? Libur latihan? Libur latihan. Ya palingan misalnya liburnya pagi, misalnya liburnya dari pagi sampai sore. Palingan paginya latihan bentar untuk bulan keringat. Tambah sendiri? Tambah sendiri dikit. Paling sorenya ya liburan lah itu Cimata. Kalau Ramadan sendiri ini di antara bertiga ini yang paling nggak keluar inilah. Saya agak penasaran. Diajak beberapa kali sekamar sama Bang Agus Hendra, nggak mau. Bukan sok nggak mau, cuman menurut Ramadan saya proses. Jadi memang sedari awal dari kecil dia tipikal yang tidak, kalau orang itu dia nggak suka ngopi gitu. Nah, gimana Alda? Itu kan kalau nggak ada latihan kan cuma libur Sabtu Minggu, itu pun Minggu kalau nggak ada uji coba kan. Ya paginya skipping bentar, habis itu duduk kasih umpan ikan kan. Ada pelihara ikan Jepang di rumah. Oh sama nih sama saya kalau lihat Jepang gitu kan. Enak. Warna cerah kan. Cuci mata juga. Habis itu jaga adik sepupu lah. Adik anak kakak kan. Habis itu sore kalau ya udah gor jogging gor. Sekarang kan udah di mes nih. Juga ada rencana buat kan Jepang nih. Yang nggak ada yang jagain. Jadi kamu tinggal di depan. Biar aja di rumah. Setiap orang punya apa ya? Punya cara untuk mengisi suntuknya masing-masing. Terus ini apa ya? Dalam waktu dekat kan akan. Oh tunggu, ini yang paling penting yang banyak masyarakat penasaran. Kalian sistemnya di Sinor itu seperti apa? Sudah kontrak atau dianggap magang atau seperti apa? Belum tahu gimana. Masih pertanyaan. Masih pertanyaan. Kami sendiri masih dipertanyakan. Kami pun nggak mau pikiran sampai ke sana. Kami ya penting kami udah masuk dalam tim, dalam line up main udah. Gimana nih? Saya teman-teman manas-manasin aja. Ini kan ke Jogja. Pastilah di luar kantor kan ada mall semuanya. Biasa kan nggak tergoda kalian. Saya kira orang nih ke sebut merek lah terus saya ke Zara, ke H&M gitu kan. H&M shopping gitu. Kalau ada beda susah juga nih di Jogja. Gimana nih? Ya insyaallah Aman insyaallah. Tabungan ada sebenarnya. Tunggu. Ini juga hal-hal CV penting, teman-teman. Ramadan, kalau saya tulis kemarin si langganan top score dari CV yang ada. Ramadan sendiri sudah dari kecil itu sudah langganan jadi top score di beberapa turnamen. Dan turnamen apa saja Ramadan itu yang jadi top score? Ya dari SMP kan kemarin lupa tulis. Dari SMP kan dulu LPI. LP, udah belajar. Yang di dari 2017 top skor di Stadion Manskuri. Dan itu kan gagal berangkat di Banda Aceh kan. Itu ya udah dari SMA dari 2017 maksudnya SMA kan. Sampai 2019 kemarin top skor yang pertama mainnya di Perlak tuh kalah penalti. Alhamdulillah top skor juga kan. Habis itu waktu di Anakondo kemarin Piala Caleg kan. Juara 1. Alhamdulillah plus top skor. Pergi ke Tamiang. Di Tamiang kalah, ya kan? Udah. Habis itu 2019 kemarin main di Perlak main di bawah jembatan kan. Alhamdulillah juga top skor, tapi juara 3. Nah, yang di level-level itu apa? Jurnas kemarin Jurnas 2018 itu 4 gol. Waktu final 2 gol. Waktu fase grup lawan Muba waktu final lawan DKI. Sebelum ke Jurnas, kita skor gak?
Ya, top skor di ini Liga Pelajar. Liga Pelajar. Pernah juga jadi pemain terbaik waktu Piala Rookie Cup itu seluruh Aceh Timur. Di Aceh Timur. Rookie Cup 2018 pemain terbaik. Hampir top skor tapi beda tipis sama senior yang Sabirin. Oh, jadi oh ya. Pokoknya kalau di Aceh Timur Ramadan Raduali itu dulu. Merah. Terus saya geser ke Popon dulu. Popon sendiri sebagai striker pernah mendapat prestasi individu tidak? Ini di level usia dini. Kalau usia ini ada ya bang ya, dari SB pernah kayak ya, paling Danon terus ya kurang ingat juga ya, pokoknya ingat Danon aja sih bagus skor. Dan dari tiga ini semuanya yang prestasi ini. Kalau share sendiri, feeling saya akan bertanya pernah jadi pemain terbaik berapa kali sih? Karena gelandang sih. Pemain terbaik palingan masih daerah Kabupaten Biren sih. Nah itu cuman kalau di luar ini belum lah. Di luar buat ini. Yang kejurnas sebenarnya main kan? Main, terbaiknya main. siapa sebenarnya? Ke Jurnas nggak ada pemain terbaik kan? Enggak ada. Nggak. Nggak ada. Nggak ada pemain terbaik. Padahal yang top skor ke Jurnas Madan, nggak top skor tim. Top skor tim Madan, waktu ke Jurnas Madan, waktu Popil juga Madan. Yang kejurnas kemana si Ilham Mahfuzillah main juga kan? Enggak. Waktu Popil, Oh itu tuh Popil. Itu Popil kalian ikut nggak? Ikut dalam misi. Di Ilham saya yang ajak. Oh. Yang pulang tiga santri. Baru pulang Oh lagi ke Indonesia. iya. Saya ajak telepon sama pelatih Perbamir, disuruh bawa siapa namanya? Entah Subahan, entah Ada internet dulu. mungkin. Telepon disuruh bawa dia, nggak kenal saya bang, kata bang nggak kenal saya bang dia. Jadi siapa juga bisa membawa? Ini baru pulang Liga Santri Ilham siapa Ilham? Ini siapa nih? Ini kan Abang Manar ya. Manar. Tadi Abang Persib dia. ya. Ya udah coba tanya ajak mau main nggak Popil dia. Oh. Ya udah saya ajak mau dia main. Dan terus kemudian apa ya yang banyak orang penasaran. Kan kalian kemarin sempat bermain di Liga 3 juga kan? Popon di PSBL Langsa, ini di Persipase, ini di ID sama Peniwan Setiawan kayak itu dan nyaris promosi ke Liga 2 tapi di 8 besarnya gagal ketika itu. Sebelum dipanggil ke EPA ke Persija itu sempat ada tawaran ke luar gitu. Siapa dulu bang? Ramadan Kalau orang sih nggak ada. nggak ada. Kalau ini Waktu yang sebelum Evan ya, ada diajak sama kawan juga ke EPA Persija Bro. Nah, yang ada tuh Pak. teman dari PSBL juga. Waktu masih main di PSBL kan, diajak ke Persija. Ya udah tanya pendapat keluarga, pelatih sama yang dekat-dekat lah. Katanya ya udah main di Aceh aja dulu. Siapa tahu nanti bagus di Aceh, baru bisa. Yang penting kamu dapat kepercayaan dulu di Aceh. Kalau jadi berangkat kemarin ke Persija itu otomatis ke tim EPA atau harus seleksi lagi? 50% udah ini. Berarti sebelah lagi udah dalam. Tinggal Kalau Popon Ada diajak sama ada yang bawa awal ke Celebes. Celebes. Celebes ada Bang Didi yang udah calling, udah tinggal nego aja. CV semua udah kirim, udah foto udah kirim semua. Terus nego corona ini lah. Terus waktu kemarin udah sempat latihan dengan Persiraja U20 itu Om Iwan ada ini minta CV juga kan buat ke Jakarta Unity. Ya. Terus ya udah kan kali udah berangkat. Terus udah tanya-tanya sama Keril juga. Gimana tenang? Ya masih ini belum ada latihan bilang gitu kan Pak Keril kan. Udah ikutin edit pro aja dulu. Nanti kok emang udah jelas berangkat. Supaya orang ini semua pada balik semua. Udah rezeki emang di sini. Terus sebenarnya yang gue sih penasaran itu
ini bukan soal rasis atau apa. Popon sendiri secara fisik wajah agak oriental, ada Chinese-nya di sana. Ayah asli Aceh kan? Ayah Aceh Sunudon Pantalabu. Pantalabu. Ibu Ibu asli Langsa. asli Langsa. Langsa. Karena di Langsa sendiri kan lebih majemuk ya dibanding yang lain. Iya. Makanya nggak masalah. Lingkungan Ah. banyak orang Jawa. Banyak saudara-saudara kita di suku Jawa karena agak Chinese sih sebenarnya kayak oriental gitu. Kayak itu ada Kebanyakan yang bilang, kalau keluarga bilang, saya ikut kakek, almarhum kakek. berarti kalau ada adik abang gitu? Adik dua, Hmm. abang. Kalau di rumah sendiri yang main bola selain Popon ada? Ya ada, cewek 2 orang. Oh berarti cuma satu cowok. Siap, Kalau Michelle Sendiri sendiri ayah bukan pemain bola. Kalau adik itu? adik enggak, adik cewek. Hmm. Adik cewek yang paling kecil laki itu. Berarti yang main bola mungkin tingkat kampung itu kalau saya panggil abu berarti kakek lah. Kakek. Kalau ayah enggak. Kalau Ramadan ada nih adiknya. Adiknya main bola kan? Ya, gelandang. Nama dia Al-Lafa. Apa? Abang juga, abang Effendi Carlos saya panggil. Satu tim dulunya sama Bang Mustafa Legend Persiraja juga. Itu Bang Edi, Bang Tajul itu pemain bola juga karena Naruto tuh. Berarti keluarga bola Bang kan? Iya. Kalau ayah dulu? Enggak. Oh, berarti turun semua ya, maksudnya dari abang turun ke adik. Dari abang turun ke adik. Ini dengar-dengar adiknya prospeknya juga lumayan ya dia. Ya alhamdulillah lumayan. Danon dia 2 kali main, 2 kali pemain terbaik, 2 kali juara, 2 kali berangkat ke Bandar. Sama juga kayak apa? Personi dia juara 2 di Birun. Di Tekengon. Final sama Birun. Kita bilang habis itu GSI kemarin. GSI dia di Kabupaten Aceh Timur 2 kali juara. Best to plus pemain terbaik juga di Banda Aceh kemarin. Sekali juara 2, sekali lagi juara 4. Itu yang finalnya sama Banda Aceh yang kalah 1-0. Best itu kemarin kalah semifinal sama Tamiang 4-1. 4-2 kalau enggak 4-1 ya. Sama Tamiang. Yang Tamiang berangkat ke Jawa. Nah, kemudian teman-teman ada 2 pertanyaan terakhir kita mulai dari ujung ya. Untuk Popon sendiri sejauh ini bagaimana kan baru-baru lah tinggal di mes sebenarnya. Gimana sih sejauh ini adaptasi dengan teman-teman ini senior? Alhamdulillahnya senior semua baik-baik. Sekamar sama siapa? Sekamar sama Iyo juga dari Langsa. Satu lagi? Bang Ardi fisioterapi. Memang harus sama orang kampung? Enggak juga. Emang ini Diatur. Kebetulan. Emang diatur kan kebetulan kan. Ada Bang Torres tapi dia kan jarang tidur di mes. Om Komul tapi Om Komul ini orangnya Pindah-pindah kamar. kadang di kamar, kadang di luar, kadang di bawah dia tidur. Semacam orang memadu. Terus harapan Bung sendiri dalam waktu dekat apa? Harapannya dalam waktu dekat bisa kasih yang terbaik lah buat Persiraja. Nah, tuh Michelle gimana adaptasi dengan senior terutama di Persija kan senior semua tuh ada menggunakan tangan dengan beberapa asing gitu. Gimana beberapa latihan ini kemudian apa harapannya nggak boleh jawabannya sama presiden. Yang pertama adaptasinya sama senior ya dibilang dekat kali enggak ya sedang lah masih menjajaki lah masih inilah jadi harus sering inilah sering sharing tanya-tanya kayak gitu kan apalagi idola juga kan sama dulu kan waktu masih Persiraja Liga 2 kan suka juga Mamukis main bola kan dia kan sering bola street kayak gitu kan bola street jauh kan nah itu saya suka makanya sempat senang juga bisa satu tim sama Mamukis topinya Persiraja karena ada realitas sih. Terus harapan
kalau terdekat bersama tim senior? Kalau harapan ya ini apa dari pelatih, mendapat kepercayaan dari pelatih lah. Usaha kerja keras, kalau kita ke junior kan harus lebih kerja keras. Misalnya senior latihan 80, kita harus 100, itulah harus lebih kita latihannya karena masih junior. Target dalam hati kecil kan, kompetisi Liga 1 ini kan baru 3 laga, jadi ada beberapa laga sisa. Dari beberapa pertandingan sisa itu dalam hati ini jauh di hati kecil sebenarnya kan. Dikasih kesempatan berapa kali sih minimal ya dalam hati? 4 kali, 5 kali? Ya kita nggak tahu juga kan gimana nanti di sana kan. Kalau ada target pribadi dalam hati saya, minimal kan dapat 5 kali aja dalam hati kan gitu. 10 kali enggak, kalau Satu kali misalnya aja. ngomong kayak gitu kan, misalnya ada kesempatan lebih banyak lebih bagus ya, gitu. Misalnya ada di atas 10 kayak itu, pokoknya tetap bisa lah bermain. Jangan misalnya udah main sekali kita udah puas gitu. Nah, Kayak jangan tempat puas. Dan Misalnya bisa main lebih lama ya bagus. Ya, teman-teman mesti agak kagok karena di awal kita jaga lagi jawabannya sama karena itu. Terus ke Ramadan sendiri nih. Pertama bagaimana adaptasinya, kedua bagaimana Ramadan melihat winger-winger di Persija seperti Bang Devti, kemudian Bang Hamdi, apa kelebihan masing-masing daripada mereka yang bisa menjadi motivasi untuk Ramadan sendiri? Ya pertama nggak terlalu payah untuk beradaptasi sama senior, karena senior responnya dengan baik, sering kasih motivasi, kamu pemain muda, kamu jangan cepat puas, jangan pikir-pikir masalah awal, kamu cuma butuh jam terbang yang baik. Kemudian ada juga dikasih motivasi sama Bang Tri, Mandir Rahmat. Ya kan? Terus itu masalah sama satu kamar sama Bang Agus, Bang Agus baik, sering juga kalau saya lagi tidur bilang makan dulu, nanti habis. Ya bang, lagi makan. Perhatian. Itu masalah apa kelebihan daripada misalnya Bang Devti, terus Santi yang bisa menjadi andalan lah. Kan nama juga bermain bola, sama-sama cari peluang main, ya kan? Kita masih muda ya harus berusaha, jangan usia 16 main bolanya kayak 24, 45 gitu kan. Nah, kita harus latihan yang lebih, harus lebih juga. Jangan pas pagi kita tidur jam 12, bangun jam 10. Itu kan kita sudah down, fisik udah hilang kan. Yang Ramadan suka dari Bang Devti itu apa? Jadi cara dia bermain? Cara dia bermain ya slow bermain. Slow habis itu kan long bolanya bagus, crossing, sering overlap. Kalau dari Bang Andi? Ya kecepatan larinya, speed. Nah, teman-teman, pada akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Liverpool, Michelle, kemudian Ramadan telah meluangkan kesempatannya untuk berbicara pada momen ini, pada konten ini, dan untuk semua teman-teman yang merequest yang banyak DM saya, coba pengacara mereka, saya telah menunaikan apa harapan teman-teman yang sekalian. Pada akhirnya saya sangat berharap dan berdoa sama barangkali doa daripada teman-teman sekaligus pencinta sepak bola Persija Aceh. Mudah-mudahan ketika mereka ini tidak cepat puas, tidak cepat besar kepala, dan paling berbahaya adalah terkena star syndrome, karena waktu realitas yang sudah mengajarkan kita banyak pemain muda
dianggap memiliki talenta luar biasa selesai hanya karena mereka terkena star syndrome dan merasa seleb. Terus oh ya, ini penutup pertanyaan paling renyah lah. Itu nggak kemarin ketika promo kan heboh tuh di Instagram. Ya. Kira-kira berapa orang ada naik follower? ada sampai 500 orang? Di bawah lah, 300 kan, 300 ke atas lah. Kalau misalnya sama. Ramadan 1.200. ya, berarti Ramadan yang paling ini. Kenapa Ramadan? Karena alhamdulillah ketika itu dia pulang dengan tanggul dan videonya itu di-repost oleh banyak orang. Bukan berarti mereka lebih di bawah Ramadan, tidak juga. Itu soal momentum aja. Mungkin di kesempatan berikutnya yang lebih hype itu adalah Indonesia atau juga Popon. Nah, terima kasih telah menyaksikan wawancara kami. Kita akan bertemu di edisi Bincang Bola lainnya dengan ragam bintang tamu. Kita berharap mereka sukses, Persiraja langkah laju, fight terus, kemudian jaya sepak bola Aceh dan maju sepak bola Indonesia. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila Anda merasa apa yang kami bincangkan bermanfaat, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tapi kita juga fair. Bila Anda menyaksikan ini dengan gambarnya apanya dalam tanda kutip, silakan tekan tombol dislike. Dan don't forget subscribe. Saya Ihsan Maulana undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.